Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Apakah pada sehat semua? Atau mungkin ada yang loyo? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, baik. Sebelumnya saya absen satu-satu terlebih dahulu. Ini sudah lengkap atau belum ya? 4 orang. Ya, Sudah, sudah. Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk pelajaran materi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi debat. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu sedikitlah tentang debat. Gitu. Debat tuh orangnya ngapain gitu. Orang-orang di dalam kegiatan debat itu ngapain aja gitu. Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa jawab tidak? Saya, Bu. Ya, Mbak Kerin, silakan. Orang-orang yang berdebat itu mereka mendebatkan suatu mosi. Ya, baik. Nah, mosi sendiri itu ada yang tahu nggak mosi itu apa? Suatu topik yang dibahas. Ya, betul sekali. Jadi, saya tekankan di sini lagi ya, debat itu adalah suatu kegiatan yang memperdebatkan suatu mosi. Nah, mosi tersebut itu hal atau topik yang akan diperdebatkan. Nah, dalam debat ini terdapat beberapa pihak. Ada moderator, ada tim netral, ada tim pro dan tim kontra. Di situ yang lawan itu tim kontra dan tim pro. Nah, jadi dari suatu mosi tersebut ada dua pendapat yang menyetujui maupun yang tidak setuju dengan pendapat tentang mosi tersebut. Nah, tim kontra itu adalah tim yang tidak setuju dengan mosi atau hal yang diperdebatkan tersebut. Sementara tim pro adalah tim yang menyetujui atau satu gagasan dengan mosi yang diperdebatkan tersebut. Selanjutnya ada tim netral. Nah, tim netral di sini kegunaannya dia benar-benar tidak memihak siapa-siapa dan hanya cenderung fokus untuk dia tuh setuju dengan kedua pendapat dari tim pro dan tim kontra. Selanjutnya terdapat moderator. Moderator ini fungsi atau tugasnya yaitu memimpin jalannya acara, membacakan mosi, membacakan pendapat atau seperti apa ya? Membacakan apa urutan-urutan yang akan berjalan di debat tersebut. Lalu moderator ini juga menjadi bertugas untuk memberi kesempatan pada tiap-tiap tim untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu ada juga satu yang penting yaitu notulen. Notulen di sini tugasnya untuk mencatat setiap kegiatan debat yang berlangsung pada saat itu. Selanjutnya saya akan sedikit memberi contoh berjalannya sebuah kegiatan debat. Dan contoh di sini saya akan menampilkan sebuah video debat. Saya minta kalian untuk menganalisis berjalannya seperti apa sih, terus mereka tuh tugas-tugasnya apa sih, posisi-posisinya di mana aja gitu. Nanti saya tampilkan terlebih dahulu ya. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami,
Plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih, moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Ya, baik. Dari cuplikan atau video yang barusan saya putarkan, apakah sebelumnya saya kan bertanya dulu dari salah satu dari kalian, mungkin Mas Zabin, kan di situ tadi kan cuman kartun gitu, jadi tidak terlihat aslinya gitu. Mereka berdebat seperti apa? Kalau menurut Mas Zabin sendiri, sikap orang untuk berdebat itu seperti apa? Coba. Menurut saya, sikap orang saat berdebat itu yang pertama, menghargai pendapat argumen dari kelompok lain.
Kemudian mematuhi peraturan debat yang berlaku. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan lawan. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, ya, sudah bagus ya, sudah bagus sekali jawabannya ya. Dari debat tersebut dapat kita analisis ya, moderator benar-benar memegang kendali acara tersebut, memegang kendali setiap tatanan kegiatan yang ada di perdebatan tersebut gitu loh. Nah, dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditanggapi dari film atau video tersebut atau penjelasan saya sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapin? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Erin. Kan tadi ada waktu setiap orang kan berbicara. Nah, kalau misalnya lawan kita berbicara, tapi kita tuh perlu meluruskan gitu loh, Bu. Kayak sepertinya lawan kita tuh berbicaranya tuh agak menyimpang dari topik. Itu apakah kita punya kesempatan untuk menjelaskan seperti memberikan interupsi seperti itu, Bu? Kalau boleh, gimana caranya? Terima kasih. Untuk menginterupsi mungkin ya Mbak Erin, itu apalagi kalau misalnya sudah keluar dari topik, itu pasti bolehnya. Soalnya kan yang dibahas apa gitu harus tetap stay on the line gitu. Caranya mungkin dengan ya membiarkan, maksudnya kita memberi mereka kesempatan untuk berpendapat dulu. Lalu misalnya sudah out of topic gitu, kita bisa dengan mengacungkan jari lalu meminta izin untuk menginterupsi. Nanti kan si lawannya ini akan menerima atau tidaknya dari lawannya tersebut. Tapi jika seperti itu memang mungkin harus dilakukan ya, soalnya kan sudah keluar dari topik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Apa mungkin udah cukup Pak Erin? Masih kurang? Oh, sudah, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, baik. Silakan Bang Eka. Masing-masing tim itu diberi waktu berapa menit ya untuk mengutarakan pendapatnya? Sekitar 7 menit ya. Tertibnya 7 menit ya. Mungkin kalau kurang boleh, tapi tertibnya 7 menit gitu. Sudah cukup mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin kalau jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai segitu dulu. Saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang jalannya debat seperti apa, dan kalian akan melakukan praktek mungkin ya. Sudah siap belum untuk praktek? Insya Allah siap, Bu. Ya, baik. Insya Allah hebat sekali. Ya, jika seperti itu, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan lagi, bisa kontak saya di luar jam sekolah mungkin. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.